Ini adalah satu qasidah memuat nasihat untuk keluarga keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Maka siapapun yang merasa keturunan Siti Fatimah Az-Zahra, ini adalah salah satu qasidah yang bisa selalu disenandungkan. Walaupun awalnya ini saya buat untuk keluarga Wali Songo, tapi tentu di Nusantara ini banyak terdapat zuriyah Siti Fatimah Az-Zahra dari selain Wali Songo. Sesuai namanya, qasidah Fatimiyah. Baik, perhatikan lagunya, nanti bisa diikuti bersama-sama. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, jud alaina. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, ya Rabbana. La ilaha illallah, Allah, Allah. Rasulullah Muhammad syafi'una. Ayo. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, jud alaina. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah, ya Rabbana. La ilaha illallah, Allah, Allah. Rasulullah Muhammad. Saudaraku, anak cucu Fatimah, keturunan Hasan Husain semua. Leluhur kita mewariskan khidmah, melayani muslimin dan sesama. Mulai dengan tenaga dan harta, sebisanya dengan ilmu agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah, Allah. Rasulullah Muhammad. Mereka adalah contoh utama pejuang yang gigih serta perkasa. Tak segan membantu yang miskin papa, namun tetap tawadhu di depannya. Lebih-lebih di hadapan ulama, bagai sahaya kepada tuannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah, Allah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah, Allah Allah, Rasulullah. Yang paling saya takutkan dulu itu ketika nasab keluarga Wali Songo kemudian disahkan dan diakui oleh semua orang, adalah apa yang terjadi kepada Bani Israel. Mereka menjadikan nasab nomor satu, ilmu nomor sekian. Sehingga ketika mereka merasa nasab itu nomor satu, mereka tidak akan menghormati ulama lebih daripada sesama nasabnya. Bani Israel bukan hanya berani membantah ulamanya, mereka bahkan berani membunuh nabi-nabi mereka. Kenapa? Karena mereka pikir sama-sama Bani Israel, sama-sama Bani Ibrahim. Yang saya khawatirkan ketika keluarga Wali Songo merasa dengan nasab itu adalah nasab nomor satu, yang saya khawatirkan kemudian yang bodoh tidak menghormati ulama hanya karena merasa sepupu, hanya karena merasa sepupu dua kali. Dan ini terjadi. Ini yang sangat saya takutkan. Maka di antara kasidah di sini, lebih-lebih di hadapan ulama, bagai sahaya kepada tuannya. Walaupun sepuh, kalau dia ulama, hormati. Apalagi guru, jangan anggap karena sepupu kemudian biasa-biasa saja. Ini yang saya khawatirkan. Maka kembali kita harus pegang teguh apa yang diajarkan leluhur, ilmu nomor satu, nasab nomor sekian. Bahkan tidak tahu nasabnya tidak apa-apa ketimbang tahu nasab tapi menjadi sombong. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah Allah. Rasulullah Muhammad syafi'una. Leluhur kita tinggalkan kampungnya ke negeri yang lebih memerlukannya. Tinggalkan harta serta martabatnya, mulai hidup baru letihnya. Penuh harap agar keturunannya mewarisi perjuangan mereka. Leluhur kita datang ke Nusantara ini bukan karena tidak laku di negerinya, bukan karena susah nyari makan di negerinya, bukan cari makan di negeri ini. Mereka sudah punya kehormatan, kemuliaan di negeri mereka. Tinggalkan semua itu demi umat yang lebih memerlukan di Nusantara ini. Mereka berharap apa yang mereka perjuangkan kemudian diwarisi oleh keturunan mereka, oleh kita. Bukan hanya darah saja yang menetes dalam tubuh kita, tapi semangat juang mereka juga harus ada dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah, Allah Allah. Rasulullah Muhammad. Kini pun banyak di antara kita yang bahkan tak kenal ilmu agama.
enggan untuk belajar dan ibadah, apalagi perjuangkan agama. Marilah kita bangkit dan berbenah, wujudkan cita-cita mereka. Ketika dulu mula-mula saya menghimpun nasab-nasab keluarga Wali Songo, justru yang menyimpan rapi nasab itu orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Orang-orang yang tidak bisa baca kitab, orang-orang yang jauh dari pesantren. Justru kiai-kiai malah nyembunyiin. Justru kiai-kiai banyak yang membakar nasab, saking takutnya anak-anak mereka menyombongkan nasab. Ini fakta bahwa orang-orang yang punya darah Wali Songo, bahkan menyimpan nasab, catatan nasab Wali Songo, banyak yang bahkan tidak kenal agama. Maka dengan adanya Naat ini, berhimpun keluarga Wali Songo, selain tujuannya silaturahim, adalah mari kita berbenah bersama. Yang tidak mengaji, yang belum bisa baca Quran, yang belum mengerti agama, santuni mereka dengan ilmu. Menyantuni mereka dengan ilmu jauh lebih utama daripada menyantuni mereka dengan uang. Ini adalah yang mesti menjadi tujuan utama berhimpunnya keluarga Wali Songo. Maka semoga dengan berdirinya Naat hingga hari ini sudah genap 5 tahun, Allah berikan keberkahan. Tentu manusia itu tempat salah, mungkin ada banyak kesalahan di sini di situ. Insya Allah dengan bersama-sama kita akan berbenah sehingga ke depan akan semakin lebih baik. Sehingga insya Allah di bawah Naat keluarga Wali Songo bukan hanya sekedar solid sebagai keluarga yang saling silaturahim, tapi juga solid untuk melahirkan para pejuang, mewarisi semangat juang Wali Songo. Sedikit lagi, ceritanya begini. Ada satu cerita yang saya nggak pernah cerita, tapi di buku terakhir saya ceritakan ini. Pada sekitar tahun 2004, saya bertemu dengan seorang ulama dari Yordan. Beliau itu aslinya dari Palestina, namanya Syekh Sabir bin Muqbil Ar-Rifai. Beliau termasuk waktu itu menunjukkan kartu nama ke saya. Beliau termasuk salah satu pengurus daripada Naqabat Ahlul Bait di Yordan. Beliau tuh bilang begini ke saya waktu itu. Setelah kita ngobrol, kami diskusi soal nasab Ahlul Bait. Kata beliau, kebangkitan dakwah di dunia ini tidak akan maksimal kecuali ketika semua keturunan Nabi atau mayoritas keturunan Nabi berada di barisan depan para pendakwah. Sehingga ini yang kemudian sering juga menjadi penyemangat saya ketika itu mengumpulkan keluarga Wali Songo. Tujuan saya agar supaya keluarga Wali Songo punya kontribusi yang cukup besar khususnya di Nusantara di dalam dunia dakwah. Maka sekali lagi jangan sekali-kali menomorsatukan nasab. Bersyukurlah apabila nasab kalian bersambung pada Wali Songo, tapi itu justru adalah tanggung jawab besar bahwa kalian yang paling berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan Wali Songo.